Dewi Chandra, NPM 2051012, kelas 6 IAHMA. Di sini saya akan menjelaskan hasil pembedahan saya terhadap sengketa kepailitan nomor 33 PK garing PDT SUS Pailit garing 2021. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa pengertian dari kepailitan. Nah, kepailitan adalah keadaan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan niaga terhadap debitur yang memiliki sedikitnya dua kreditor. Dan biasanya debitur ini tidak mampu ataupun tidak mau membayar paling sedikit satu utangnya yang telah jatuh tempo dan yang dapat ditagih. Terhitung sejak tanggal putusan penyataan pailit diucapkan. Debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurusi kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Baiklah, pada kasus ini terdapat para pihak yang bersengketa, yaitu penggugat atas nama Rina Lestari Ekawati dan dua tergugat, yaitu tergugat satu Haji Hendra Roja Putra SH selaku kurator PT Asmawi Agung Corporation, dan tergugat dua Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dulu kronologi dari sengketa ini. Nah, penggugat atau sekaligus juga pembeli telah membeli sebidang tanah dan bangunan hak guna bangunan atau HGB nomor 3012 Pulau Gebayang yang terletak di Perkaf Pulau Gebang Permai Blok J7 nomor 20 yang dibeli dari PT Asmawi Agung Corporation selaku penjual. Nah, hal ini berdasarkan perjanjian dan pengikatan jual beli atau PPJB rumah dan tanah perumahan Pulau Gebang Permai tertanggal 23 April 1999. Pembelian ini didasarkan pada surat pemesanan rumah atau kaveling perumahan Pulau Gebang Permai Blok J7 kaveling nomor 20 tertanggal 23 September 1998. Dalam tanda P3 bukti penerimaan sebesar Rp30 juta pada tanggal 25 September 1998 sebagai pembayaran pertama pembelian rumah dan tanah di perumahan tersebut. Dan terdapat juga bukti penerimaan sebesar Rp35 juta tanggal 15 November 1998 sebagai pembayaran pelunasan pembelian rumah dan tanah di perumahan itu. Lalu setelah pembeli melakukan pelunasan pembayaran dan penandatanganan PPJB pada tanggal 23 April 1999, PT Asmawi Agung Corporation selaku penjual telah menyerahkan kedua bidang tanah dan bangunan tersebut kepada penggugat selaku pembeli. Sebagaimana terbukti dari surat pernyataan menerima kunci rumah di perumahan Pulau Gebang Permai, Jakarta Timur, nomor 020 ASKO PMIX 98 tanggal 25 September 1998. Selain itu, sertifikat HGB atas bidang tanah dan bangunan tersebut juga telah diserahkan kepada penggugat. Namun, sertifikat HGB tersebut masih tercatat atas nama PT Asmawi Agung Corporation dan belum diproses balik namanya menjadi atas nama si penggugat. Karena ketika itu PT Asmawi Agung Corporation belum melakukan AJB, kemudian PT Asmawi Agung Corporation ini juga telah terlebih dahulu masuk dalam proses permohonan pilot di Pengadilan Niaga Jakarta, dan setelah itu pada akhirnya PT Asmawi Agung Corporation telah dinyatakan pilot berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 05 garing pilot garing 2000 garing PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 28 Februari 2000 dan keputusan Mahkamah Agung nomor 010 K garing N garing 2000 tertanggal 10 April 2000 dan keputusan peninjauan kembali Mahkamah Agung nomor 018 PK garing N garing 2000 tertanggal 1 November tahun 2000. Setelah dinyatakan pilot, pembeli selaku penggugat tidak pernah berkomunikasi dengan kurator, namun pada tahun 2020, yakni 20 tahun kemudian setelah dinyatakannya pilot, kurator mengirimkan surat peringatan kepada si pembeli atau penggugat yang pada intinya menyampaikan bahwa tanah tersebut dimasukkan ke dalam budir pilot. Berdasarkan permasalahan ini, maka hakim pada tingkat pengadilan niaga dalam putusan nomor 15 garing PDT SUS gugatan lain-lain garing 2020 garing PN Niaga Jakarta Pusat memutuskan bahwa gugatan penggugat ditolak sehingga tanah dan bangunan yang dibeli tersebut menjadi budir pilot. Adapun pertimbangan hakim dalam putusan tersebut pada intinya adalah proses peralihan hak atas tanah objek sengketa ini belum selesai secara tuntas
Dan, pada saat adanya putusan pilot karena, belum dilakukan penandatanganan akta jual beli atau AJB, sehingga, transaksi yang demikian itu tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak si pembeli atau si penggugat. Semua transaksi yang terjadi harus secara hukum dinyatakan berhenti dengan adanya putusan pernyataan pilot. Karena tapi setelah putusan pengadilannya nggak berkekuatan hukum tetap, pembeli kembali mengajukan peninjauan kembali atau PK kepada Mahkamah Agung. Nah, pada putusan PK, Mahkamah Agung memutuskan menerima gugatan penggugat atau si pembeli itu, sehingga tanah tersebut dinyatakan adalah sah milik si penggugat atau si pembeli. Sehingga kurator diperintahkan untuk mengeluarkan harta tersebut dari daftar body pilot atau harta pilot. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa penggugat adalah pembeli objek sengketa yang beretikat baik karena telah memenuhi perjanjian pengikatan jual beli sehingga penggugat mempunyai kepentingan hubungan hukum dengan debitur dan karenanya penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Lalu selanjutnya transaksi jual beli antara penggugat dengan PT Asmawi Agung Corporation atas objek sengketa di mana harga telah dibayar lunas dan telah dilakukan penyerahan tanah dan bangunan objek sengketa oleh si PT Asmawi Agung Corporation selaku penjual yang ditandai dengan adanya penyerahan kunci rumah tertanggal 25 November 1998 dan telah pula dilakukan penandatanganan surat PPJB tertanggal 23 April 1999. Maka jual beli tersebut adalah sah telah dilakukan. Dan jual beli tersebut dilakukan sebelum PT Asmawi Agung Corporation dinyatakan pilot. Oleh karena itu, pemohon atau peninjauan kembali oleh gugat atau sebagai si pembeli yang beretika baik harus mendapat perlindungan hukum meskipun akta jual belinya belum dibuat dan pemecahan sertifikat induk belum dilakukan. Hal tersebut bukan menjadi alasan untuk meniadakan hak pembeli atas objek sengketa ini. Baiklah, selanjutnya analisis saya terhadap sengketa ini yaitu terdapat dasen dan dasolennya, yaitu yang pertama dasennya adalah PT Asmawi Agung Corporation menjual tanah dan bangunannya kepada penggugat yang padahal ia pada saat itu dinyatakan pilot. Nah, dasolennya adalah pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan PKPU. Nah, pada undang-undang ini dinyatakan bahwa kecuali ditentukan lain-lain dalam undang-undang ini, perjanjian yang bermaksud memindatangani hak atas tanah, balik nama kapal, pembenahan hak tanggungan, hipotek atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pilot diucapkan. Lalu dasar yang kedua adalah penolakan gugatan penggugat pada penetapan border pilot oleh kurator. Dasolenya pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepilitan dan PKPU. Jadi pada pasal ini dikatakan bahwa, putusan atas permohonan pernyataan pilot dan hal lain-lain yang berkaitan dan atau diatur dalam undang-undang ini diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Yang dimaksud dengan hal-hal lain adalah antara lain, yaitu Aktio Pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara di mana debitur, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pilot, termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pilot karena kelalaiannya atau kesalahannya. Baiklah, atas analisis yang saya lakukan pada kasus ini, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah, jadi pada kasus ini, kurator memilih untuk memasukkan tanah dan bangunan yang telah dijual kepada pembeli yang beretikat baik secara lunas ke dalam border pilot yang berimplikasi pada maksudnya pembeli beretikat baik menjadi kreditur konkuren. Sikap demikian tentu merugikan pihak si pembeli yang beretikat baik karena jika ia bergabung menjadi pihak kreditur konkuren, maka nilai pembayaran yang akan ia dapatkan akan berpotensi jauh dari yang seharusnya ia dapatkan karena hasil penjualan seluruh harta pilot akan dibagi secara proporsional berdasarkan prinsip pari passu pro rata parte. Prinsip pari passu pro rata parte mengatakan bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka. Kecuali jika antara para kreditur itu ada yang menurut UU harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.
Nah, sebagaimana diketahui bahwa pada umumnya kreditur konkuren akan mendapatkan nilai yang sangat berbanding jauh dari nilai tagihan yang diajukan. Karena hasil penjualan harta pilot terlebih dahulu akan diprioritaskan kepada kreditor separatis sebagai pemegang jaminan kemudahan dan kepada kreditor preferen serta biaya kepilitan lainnya seperti fee kreator dan berbagai biaya-biaya lainnya. Jadi menurut saya prinsip pari passu pro rata parte ini tidak berlaku pada sengketa ini karena tanah dan bangunan tersebut tidak berlaku dan tidak dijadikan sebagai ideal pilot. Baiklah, sekian pemaparan saya. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.